warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriati, NIM 2018-01271, Program Studi Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, saya akan memaparkan materi singkat tentang teori pengambilan keputusan, yang dimana ini sebagai syarat memenuhi tugas pengganti final mata kuliah teori pengambilan keputusan yang diampuh oleh Ibu Tri Frida Suryati SE MSI. Kita lanjut pada materi. Teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Definisi pengambilan keputusan terkandung 3 arti. Yang pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Yang kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Dan yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, para manajer dalam suatu organisasi bisnis memiliki kekuatan besar dalam menghasilkan kinerja keuangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Para manajer dihadapkan berbagai pilihan yang harus diambil dalam menentukan langkah-langkah untuk menjalankan organisasinya. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu untuk para manajer dalam mengambil keputusan. Teori keputusan merupakan pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau dengan cara terbaik untuk bertindak. Ini digunakan secara luas, tidak hanya di dalam manajemen produksi dan organisasi seperti analisis produk baru, tapi juga digunakan untuk analisis apa saja yang berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 teori pengambilan keputusan. Teori yang pertama yaitu pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian. Pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian dalam hal ini merupakan pengambilan keputusan yang diketahui dengan pasti konsekuensinya dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Di sini kita ketahui bersama bahwa setiap pilihan pasti ada risikonya, dan kebanyakan dari orang sukses adalah orang yang berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi apapun yang akan didapatkan. Teori yang kedua, pengambilan keputusan di bawah risiko. Pengambilan keputusan di bawah risiko ini mengetahui peluang atau kemungkinan probabilitas akan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari setiap pilihan. Kita harus bersiap menerima risiko dan menyiapkan langkah selanjutnya sebagai alternatif agar organisasi tetap hidup dan bergerak maju. Teori yang ketiga, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian suatu penerapan teori pengambilan keputusan statistik yang dalam kondisi ketidakpastian mengarah kepada keputusan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan dibandingkan suatu tebakan paling baik. Teori yang keempat, pengambilan keputusan dengan hierarki. Pengambilan keputusan tersebut adalah metode pengambilan keputusan yang dipilih dari berbagai kriteria dan alternatif, lalu dipertimbangkan
prioritas dari masing-masing alternatif tersebut. Alternatif yang manakah yang lebih baik berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Nah, ada 7 langkah mengambil keputusan. Yang langkah pertama yaitu identifikasi keputusan, yaitu bahwa kita harus menganalisa apakah keputusan yang akan kita ambil ini relevan dengan jenis perusahaan dan benar-benar mendukung kemajuan perusahaan atau organisasi tempat kita berkarir. Langkah kedua, kumpulkan informasi yang relevan, yaitu di era data yang seperti ini adalah fondasi mengambil keputusan. Contoh, untuk terjun ke lapangan berdasarkan produk terlebih dahulu, kita harus mempunyai data mengenai kondisi pasar dan seberapa besar keinginan konsumen. Langkah ketiga, identifikasi alternatifnya, yaitu setelah seseorang mampu menetapkan tujuan yang ingin kita capai dalam mengambil keputusan, maka seseorang pengambil keputusan tersebut akan senantiasa membuat sebuah alternatif pilihan. Mengidentifikasi alternatif pilihan seorang pengambil keputusan perlu memperhatikan cara membuat alternatif pilihan dan menganalisis alternatif terbaik. Dalam menganalisis alternatif dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dari sebuah alternatif pilihan. Poin yang keempat atau langkah yang keempat, pertimbangkan buktinya, yaitu terkadang hal ini berlaku bagi pemimpin, peluang atau kemungkinan perusahaan. Sebelum mengambil langkah krusial, harus memiliki bukti yang valid dan data-data yang lengkap. Poin yang kelima atau langkah yang kelima, pilih di antara alternatif, yaitu setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Cara pemecahannya ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif-alternatif beserta konsekuensinya, baik positif ataupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya. Langkah berikutnya atau langkah yang keenam, ambil tindakan, yaitu setelah mengumpulkan data informasi yang cukup serta memikirkan alternatif untuk langkah selanjutnya, ambillah langkah keputusan yang telah disusun sebelumnya dalam pikiran. Langkah yang terakhir atau langkah yang ketujuh, tinjau keputusan kamu dan konsekuensinya, yaitu setelah mengambil keputusan tahap akhir, lakukanlah evaluasi. Karena dengan adanya evaluasi, langkah selanjutnya akan lebih baik lagi. Proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan solusi yang bijak dan tepat tentu memerlukan analisis detail, pemetaan, serta simulasi untuk memperhitungkan berbagai kemungkinan yang mungkin bisa saja terjadi. Seseorang membutuhkan keterampilan problem solving atau pemecahan masalah yang baik. Keputusan yang dibuat berdampak pada masa depan, sehingga harus dipikirkan secara matang. Nah, berikut tips mengambil keputusan yang tepat. Di antaranya yaitu pahami konteks masalahnya, atau kumpulkan data, melakukan analisis, buat keputusan dengan fokus dan tidak terburu-buru. Jangan terlalu emosional dan minta pendapat.
Kesimpulan mengambil keputusan adalah memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif. Keputusan yang mungkin meliputi keputusan pasti, keputusan risiko, keputusan tidak pasti, dan keputusan dalam konflik. Suatu keputusan dalam kondisi pasti ini pengambilan keputusan secara pasti, mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, itulah tadi materi singkat pengambilan keputusan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya mohon pamit.